Halo guys, welcome to Tech ID. Jadi kali ini sudah pegang iPhone 14 Pro Max di Purple kurang lebih 2 hari terakhir. Aku sudah coba dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan, hal-hal baru yang ada di iPhone 14 Pro Max tahun ini. Dan juga terima kasih kepada Luxury Goods. Bagi kalian yang bingung mau just tip di mana, ini just tip langsung dari Singapura, direct dari Apple Singapura, langsung dikirim ke rumah kalian dan emailnya semuanya terdaftar aman. Lalu di sini aku ingin share ke kalian nih, apa saja sih kelebihan-kelebihan sedikit dan juga masalah-masalah yang muncul yang ramai diperbincangkan ketika awal-awal munculnya iPhone 14 Pro Max di tangan-tangan reviewer. Jadi kira-kira di sini aku juga ingin share ke kalian setelah aku upgrade dari iPhone 13 Pro Max ke iPhone 14 Pro Max serta apa sih perbedaan-perbedaannya dan juga komen dari masalah-masalah tersebut, apakah itu mengurangi value kalian untuk membeli iPhone 14 series di tahun 2022 ini. Sebelum aku masuk lebih dalam, aku ingin share experience unboxing iPhone 14 Pro Max. Setiap tahun dengan adanya iPhone baru pastinya kalian membutuhkan aksesoris baru. Jadi kali ini dari Unicase merek Spigen. Jadi yang pertama di sini ada Ultra Hybrid dengan warna Matte Black. Lalu yang kedua adalah adanya Ultra Hybrid warna Crystal Clear. Lalu yang ketiga di sini aku ada Liquid Air untuk iPhone 14 Pro Max dan juga aku menggunakan Easy Fit untuk screen guardnya agar mudah langsung dipasang dengan adanya tray yang diberikan di iPhone 14 Pro Max tahun ini. Jadi bagi kalian yang ingin membeli ini, kalian bisa langsung ke Spigen Indonesia, Managed by Unicase, one and only distributor di Indonesia, dan juga tenang saja pastinya 100% original merek Spigen. Jadi di sini Ultra Hybrid ada dua warna, yaitu yang warna Crystal Clear dan juga Matte Black. Sebenarnya bagian berbeda hanya bagian pinggirannya. Lalu bagian belakangnya clear dan pastinya tidak mudah menguning ya untuk merek Spigen di sini, dan jadinya kalian bisa show off nih warna terbaru iPhone di iPhone 14 Pro Max contohnya dengan warna deep purple ataupun warna lain yang kalian gunakan. Dan tenang saja pastinya tetap melindungi HP kalian karena adanya anti-shock yang ada di case Spigen Ultra Hybrid ini. Selanjutnya adalah Liquid Air dengan bahan premium, fleksibel, dan pastinya tahan lama. Dan menurutku sangat menarik karena ada spiderweb pattern di belakangnya yang sangat cocok bagi kalian yang sering menggunakan iPhone untuk gaming sehingga dapat menyebarkan panasnya. Terima kasih kepada adanya spiderweb pattern di bagian belakangnya. Tenang saja bagi kalian yang selalu mengecas dengan wireless charging, ketiga case ini sudah kompatibel dengan wireless charging. Jadi bagi kalian yang ingin membeli produk Spigen untuk iPhone 14 series kalian ataupun produk Spigen yang lainnya, langsung saja cek di description di bawah. Sekarang aku ingin share yang sebelumnya aku gunakan iPhone 13 Pro Max ke iPhone 14 Pro Max, ya bisa kita katakan adalah first impression 2 hari terakhir menggunakan iPhone 14 Pro Max. Setiap tahun Apple selalu mengeluarkan iPhone terbaru, sama halnya dengan brand-brand lain. Hanya saja pastinya tidak akan memberikan upgrade signifikan, apalagi ini iPhone. Kalian bisa lihat secara garis besar, ini yang berbeda hanya bagian warnanya aja, ada warna di purple. Tapi sebenarnya kalau misalnya dengan Sierra brand sebelumnya, bahkan tidak terlihat perbedaannya, kecuali kalian ukur benar-benar yaitu kameranya memang sedikit lebih besar. Lainnya masih sama dengan stainless steel, lalu juga Gorilla Glass terbaik, bagian depan masih tetap dengan ceramic shield yang terbaik juga digunakan di iPhone 14 Pro Max tahun ini. Yang menurutku agak berbeda adalah terkait notch-nya yang akhirnya berubah ke Dynamic Island. Jadi ini menurutku awal aku buka ya, jujur aja agak terganggu sih. Terganggunya lebih terganggu jika dibandingkan notch. Dan bahkan menurutku iPhone 13 sudah memberikan notch yang lebih kecil. Karena mungkin adanya display yang bagian atasnya ini nyala, jadi terlihat seolah-olah ini agak mengganggu karena ada halangan di bagian tengah-tengah layar. Tapi menurutku Apple sangat menarik, sangat unik lah menggunakan Dynamic Island di iPhone 14 Pro Max kali ini. Karena dengan adanya punch hole dan juga pill shape yang menurutku itu sebenarnya kelemahan, tapi Apple memberikan ini menjadi kelebihan mereka dengan bisa berubah-berubah sesuai dengan software yang diberikan di iPhone 14 Pro Max. Ketika kita play music, lalu ada timer menyala, lalu mungkin menggunakan Face ID, semuanya itu keluar seolah-olah dari satu garis hitam ini. Jadi plus minus dan perlu pembiasaan lah intinya jika kalian menggunakan iPhone yang sebelumnya ke iPhone 14 Pro ataupun 14 Pro Max. Jadi secara garis besar memang menarik, tapi kalau untuk mengganggu atau enggaknya bahkan mungkin kadang menurutku sedikit lebih terganggu. Aku akan share lagi setelah review lebih lama dengan iPhone 14 Pro Max. Tenang saja, untuk eSIM only itu hanya di US. Jadi untuk negara lain misalnya Hong Kong masih tetap dual SIM nano. Lalu untuk Singapura juga ada SIM nano serta eSIM. Jadi tenang saja, untuk Indonesia harusnya akan sama seperti versi di Singapura.
Lalu ada fitur tambahan juga terkait crash detection yang bisa kalian dapatkan, serta adanya satellite communication yang pastinya masih belum ada di Indonesia. Terkait displaynya memang upgrade-nya menurutku di atas kertas sangat menarik, tapi kalau misalkan gunakan sehari-hari, kalau di umum saja di indoor tidak akan mengalami signifikan perbedaan. Lalu di sini Always On Display akhirnya hadir dengan Apple Way, yaitu mencapai 1 Hz, di mana ini hanya dimming brightness sih menurutku, karena semuanya untuk wallpapernya, notif beberapa juga tetap muncul. Lalu untuk vibration mantap, speakernya menurutku sedikit lebih baik dibandingkan dengan iPhone 13 Pro Max dengan suara yang lebih keras. Lalu di sini sekarang dari sisi kamera yang menurutku plus minus, memang tahun ini baru dengan 48 megapiksel kamera utama, ultra wide-nya ada upgrade juga dengan 12 megapiksel, telefoto dengan 3 kali telefoto, kamera depan dengan 12 megapiksel, adanya autofocus dibandingkan fixed focus sebelumnya. Aku akan coba lebih banyak lagi untuk foto-fotonya, tapi secara garis besar ini plus minus juga. Memang lebih tajam, lebih oke, tetapi dengan pemilihan warna yang diberikan dibandingkan dengan iPhone sebelumnya, karakternya menurutku agak sedikit berbeda. Tetap plus minus dan sesuai preferensi masing-masing. Contohnya misal Samsung punya kelebihan sendiri, Xiaomi atau brand-brand Vivo seperti X80 Pro yang memberikan kualitas juga sangat baik. Yap, itu perlu kita sesuaikan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kalau terkait Instagram ya plus minus, iPhone ada lebih unggul, tapi Android sekarang sudah memberikan hasil yang maksimal juga di sosial media seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Lalu dengan adanya Photonic Engine yang menurutku setelah tes awal-awal sih ya sedikit lebih baik lah dibandingkan dengan iPhone 13 Pro Max, tapi menurutku tidak signifikan. Terkait video juga adanya upgrade pastinya, yaitu dengan adanya 2,8K untuk action mode, lalu juga adanya cinematic video yang bisa mencapai 4K 30 dan 24 fps. Lalu upgrade lain seperti A16 chip, lalu baterainya juga masih sama di iPhone 14 Pro Max, serta RAM-nya masih tetap di 6GB RAM di iPhone 14 Pro Max kali ini. Jadi aku akan tes lagi lebih lama terkait performa yang maksimal dan juga mungkin kendala-kendala yang ada di iPhone 14 Pro Max. Sekarang kita masuk ke bagian masalah-masalah yang muncul di hari pertama iPhone 14 series keluar yang sangat ramai diperbincangkan, dan bisa kita katakan ini cukup heboh karena iPhone baru tahun ini memberikan upgrade yang cukup signifikan dalam sisi kamera, lalu display, dan ini memberikan kesan bahwa adanya persiapan yang kurang dari Apple. Yang pertama terkait aktivasi. Di hari pertama ada masalah di mana aktivasinya tidak bisa jalan menggunakan WiFi di iOS 16 sehingga harus ke iOS 16.0.1. Untungnya aku pertama aktivasi dari iPhone 13 Pro Max ke iPhone 14 Pro Max ku menggunakan WiFi tidak ada masalah. Untungnya. Jadi semoga kalian sudah beli ataupun belum beli tidak mendapatkan masalah ini. Selanjutnya copy paste yang terganggu banget karena adanya notifikasi setiap melakukan paste. Jadi ini dari sisi softwarenya, ini Apple juga sudah mengetahui ini dan akan memperbaiki di iOS 16 selanjutnya. Lalu terkait kamera, ramai banget ada user yang share di TikTok, yaitu dengan adanya kamera yang crackling atau bergetar ketika menggunakan TikTok ataupun dengan sosial media yang lain, kamera in-app-nya. Dan ini masalahnya cukup signifikan karena dapat merusak hardware. Tapi untungnya Apple mengatakan ini adalah dari sisi software dan segera akan diberikan update, dan aku akan share ke kalian setelah update ke iOS 16 terbaru tersebut. Karena saat ini pun aku nggak berani buka karena bisa merusak kamera benar-benar dari sisi fisiknya. Jadi lebih baik aman dulu. Lalu sekarang dari sisi baterai juga, ini banyak mengatakan lebih jelek dari iPhone 13 Pro Max, dan aku bahkan 2 hari mencoba ini langsung bisa mengatakan bahwa iya. Karena adanya Always On Display, lalu adanya iOS 16 yaitu dengan haptic keyboard yang dikeluarkan, dan Apple juga mengatakan ini mempengaruhi baterai, lalu dengan baterai yang sama. Jadi bisa kita lihat secara logika saja ini pasti otomatis baterainya akan lebih drop, walaupun dengan chip terbaru A16 yang pastinya dengan power efisiensi lebih tinggi karena menggunakan 4 nanometer proses, pastinya juga akan menyesuaikan hal tersebut. Tapi aku tidak bisa komen banyak, kita perlu menunggu juga dari iOS 16 update selanjutnya yang khusus juga untuk iPhone 14 series dan maksimal A16 chip. Saat ini saja iOS 16 beberapa user sebelumnya merasakan baterai yang lebih drain, jadi otomatis kita juga akan expect di iPhone 14 series, khususnya di iPhone 14 Pro Max akan mengalami hal yang sama. Jadi kita memang perlu tunggu dan tidak bisa kita sesuaikan juga, kita pasti akan menunggu update-updatean software selanjutnya. Dan semoga ketika nanti resmi di Indonesia, bagi kalian yang belum beli pun mau membeli iPhone 14 Pro Max ataupun iPhone 14 yang lain di waktu yang tepat, semoga itu masalah-masalah sudah ada. Tapi intinya di sini menurutku bukan menjadi alasan untuk tidak beli hanya karena masalah-masalah tersebut, karena ini sudah diketahui oleh Apple juga dan akan diperbaiki dari sisi software selanjutnya. Baik, sementara ini itu aja yang share ke kalian. Pastinya akan bahas lebih dalam di reviewku. Bagaimana menurut kalian? Langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.